kepada para peserta acara webinar peningkatan kemampuan Polwan tahun anggaran 2022 dengan tema pelayanan Polri yang responsif gender hari kedua. Kepada yang terhormat Kabinker SSM Polri, Brigjen Pol Ridul Hadi Wibowo, yang terhormat Kapusdira Polri selaku Kapolri Republik Indonesia, Brigjen Pol Apriyastini Bakti Budiasri KSIK, yang terhormat Pati Polwan Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Yeni Wahid selaku pemateri, yang terhormat Kompol Emma Rahmawati SIK selaku pemateri dari Bareskrim Polri, yang terhormat Ibu Kombes Pol Purnawirawan Irawati Harsono, yang terhormat perwakilan HUAM TNI, dan tak lupa juga seluruh peserta webinar peningkatan kemampuan Polwan tahun anggaran 2022 dengan tema pelayanan Polri yang responsif gender yang hadir secara virtual maupun non-virtual. Bapak Ibu dan para peserta webinar peningkatan kemampuan Polwan tahun anggaran 2022 dengan tema pelayanan Polri yang responsif gender hari kedua meningkatkan cara selanjutnya, yaitu penyampaian dari beberapa narasumber yang akan dipandu oleh moderator kami. Kepada moderator, waktu dan tempat silakan. Cek. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis, ternyata mic saya dekat dengan speaker jadi terbunyi sedikit bunyi dengung sedikit. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Ini juga ada bapak-bapak yang hadir secara online ya di sini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Untuk kemarin kan kita sudah melihat ada beberapa narasumber ya, dari beberapa narasumber yang menarik, yaitu dari Ibu Menteri PPA, kemudian dari Bapak ASDM Kapolri, serta dari Kombes Pol Purnawirawan Dr. Irawati Harsono, serta dari Jurnal Perempuan yaitu Ibu Gani. Nah, Ibu Abi Gani, untuk hari ini pemateri kita juga tidak kalah menarik dari pembicara yang sebelumnya. Kali ini akan lebih teknis karena pembicara kali ini dari Bareskrim Polri, dari unitnya yaitu unit PPA Bareskrim Polri. Untuk itu mungkin kita bisa tampilkan CV pembicara kita pada pagi kali ini. Untuk pembicara kali ini yaitu Kompol Emma Rahmawati SIK. Beliau mengemban jabatan sebagai Kanit 2 PPA di Divisi Bareskrim Polri. Beliau adalah lulusan dari sebuah PK Polwan angkatan 20 tahun 1997. Kemudian melanjutkan D3 Polwan PTIK angkatan 3 tahun 2001. PTIK angkatan 55 tahun 2010. Selain itu, beliau juga memiliki banyak pengalaman di bidang reserse, khususnya kasus perempuan dan anak, kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Dan beliau telah mengikuti beberapa pelatihan terkait dengan PPA, seperti GCLEC Cybercrime Investigations di tahun 2010, kemudian Australian Funded Regional Child Sexual Exploitation Workshop di tahun 2019. Untuk lebih lanjut, substansi yang akan dibahas adalah mengenai etika pelaporan dan menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat, dan nanti akan diadakan juga role play mengenai pelayanan Polri yang lebih responsif gender. Untuk itu, mari kita langsung simak dan saksikan bersama paparan dari Kompol Emma. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati ASDM, kemudian senior polwan yang hadir di hotel di tempat acara ini maupun yang ada di Zoom yang mengikuti melalui Zoom. Kemudian para narasumber yang belum hadir ya, nanti ada Ibu Yeni Wahid. Kemudian narasumber yang kemarin sudah menyampaikan materinya, yaitu diantaranya Ibu Irawati Harsono, kemudian dari Bapak ASDM juga, kemudian dari Ibu Pemberdayaan Perempuan, dan dari jurnal perempuan juga. Kemarin sudah banyak sekali kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan pencerahan terkait apa itu gender dan sebagainya. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada SDM Polri yang sudah menyelenggarakan webinar ini, sehingga saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan bagaimana proses penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di kepolisian. Mohon izin mungkin senior dan rekan-rekan, saya supaya lebih enak, mohon izin untuk di bawah saja. Seperti yang kita ketahui bahwa penanganan kasus perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi sorotan. Mungkin senior dan rekan-rekan, Bapak Ibu semua mengetahui bahwa di dalam media-media cetak online maupun di media sosial itu baru-baru ini sangat viral bagaimana pengaduan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri, khususnya saat ini yang menjadi sorotan adalah bagaimana penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Lanjut Mas. Lanjut aja. Sebetulnya mengapa perempuan dan anak ini menjadi harus mendapatkan perhatian khusus. Di sini sampaikan bahwa perempuan dan anak adalah merupakan aset bangsa. Kemarin sudah disampaikan pada pembicara sebelumnya bahwa wanita atau perempuan melahirkan itu tugas negara, bukan? Seperti itu ya. Dan kita ketahui bahwa itu merupakan tugas negara karena apa? Nanti apa yang keluar apa yang dilahirkan oleh perempuan itu merupakan aset bangsa. Anak-anak kita, laki-laki perempuan, itu adalah merupakan penerus bangsa. Bagaimana perempuan harus mendidik anak-anaknya, tidak hanya perempuan tapi orang tua, ayah dan ibu bersama-sama mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi tumpuan harapan bangsa ke depannya. Karena masa depan bangsa kita ini ada di tangan anak-anak kita sekarang ini dan di tangan kita semua saat ini. Kemudian perlunya perlindungan khusus ini juga menjadi untuk menjaga harkat martabat perempuan dan anak. Penerapan keadilan restoratif seperti diversi atau penanganan anak yang belum berumur 12 tahun itu menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap anak-anak. Kemudian peran serta semua pihak dalam penanganan kasus perempuan dan anak ini menjadi sangat penting. Karena kekhususannya tadi bahwa perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana itu tidak hanya dalam rangka proses penegakan hukum saja, tapi ada hak-hak yang harus diberikan oleh kita sebagai aparat penegak hukum ataupun instansi lembaga terkait untuk memberikan hak-hak atau memenuhi hak-hak apa yang harus diberikan kepada perempuan dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Di antaranya hak perlindungan, tetap untuk anak yang berhadapan hukum tetap mereka harus diberikan hak pendidikan walaupun sedang menjalani proses hukum. Sehingga peraturan tersendiri, peraturan khusus dibuat oleh negara untuk melindungi anak yang berhadapan hukum sebagaimana yang sudah kita ketahui diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Polri selaku penyidik ini menjadi garda terdepan.
di dalam sistem peradilan pidana anak, Polri ini menjadi institusi pertama yang menerima laporan, yang menerima pengaduan dari masyarakat, baik itu perempuan, anak-anak, laki-laki, sehingga tercermin bagaimana pada proses penegakan hukum atau pada proses penerimaan laporan yang pertama kali disampaikan oleh masyarakat, kita harus betul-betul memperhatikan, betul-betul memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang akan melaporkan kasusnya ke kepolisian. Dan penanganan pertama di dalam proses perlindungan pun itu ada pada Polri, ada pada penyidik Polri, ada pada kita semua. Lanjut. Nah, ini menjadi dasar kebijakan atau dasar hukum dalam proses penanganan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini ada beberapa undang-undang terkait penghapusan KDRT, kemudian undang-undang perlindungan anak yang sudah mengalami perubahan 2 kali karena begitu besarnya negara ingin melindungi hak-hak anak, sehingga perlindungan anak pun saat ini sudah mengalami perubahan 2 kali. Bagaimana di dalam perubahan kedua ini negara memberikan hukuman berat kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual. Kemudian di sini ada undang-undang tentang pemberantasan TPPO, undang-undang tentang ITE, kemudian undang-undang pornografi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah ada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang berbicara tentang bagaimana hukum acara kita dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Kemudian turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2012 ini juga ada namanya pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Jadi ini diatur khusus bagaimana kita memberikan hak-hak kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian ada juga pelaksanaan restitusi. Ini salah satu hak dari yang harus kita penuhi, yang harus negara penuhi terhadap anak sebagai korban. Kemudian di dalam peraturan-peraturan tersebut sudah ada kewajiban yang harus dilakukan oleh Polri. Di antaranya di Undang-Undang KDRT kita diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan selain memberikan atau selain memproses perkaranya. Tapi kita di sini di dalam Undang-Undang KDRT ada tugas kita memberikan perlindungan terhadap korban. Ini ada perlindungan sementara yang memang terus terang saat ini perlindungan sementara ini belum bisa kita laksanakan secara maksimal. Karena apa? Ada beberapa hambatan yang kita hadapi. Di antaranya adalah keterbatasan personil dan memang SOP-nya atau tata cara bagaimana perlindungan terhadap korban KDRT ini pun belum diatur oleh kita. Kemudian di sini dalam memberikan pelayanan maksimal juga kita ada perkab tentang RPK, kemudian yang tentunya sebelumnya sudah ada perkab tentang PPA itu sendiri, kemudian ada perkab tentang HAM, perkab tentang penyidikan tindak pidana yaitu perkab nomor 6 tahun 2019, dan dulu kita tahun 2012 untuk menindaklanjuti undang-undang 11 tahun 2012 kita sudah membuat perkaba tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum. Ini kami sampaikan seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak As SDM terkait bagaimana perkuatan personil Polri, perbandingan Polri, Polki dengan Polwan. Nah, saya kerucutkan lagi bagaimana ini perbandingan antara Polwan dengan Polki, kemudian yang ditugaskan di unit PPA. Dari yang kami tahu informasi terakhir mengenai data Satwil, ini ada sekitar 5.399 Satwil di seluruh Republik Indonesia ini. Mulai dari 34 Polda, kemudian 493 Polres dan 4.872 Polsek. Nah, di antara 539 Satwil ini sudah terdapat 529 unit pelayanan perempuan dan anak, baik yang tersebar di Polda maupun di Polres. Jadi hampir semua Polda dan hampir seluruh Polres itu sudah memiliki unit PPA. Kemudian di antara unit PPA ini, yang tadi kami sebutkan di awal bahwa di kepolisian
ada disebut namanya ruang pelayanan khusus. Ruang pelayanan khusus ini adalah satu ruangan yang memberikan suatu penanganan kepada korban, baik perempuan ataupun anak yang berada di kepolisian. Ini ruang RPK menurut data yang sudah kami kumpulkan ini ada 236. Namun dari 236 tersebut hanya 20 ruang pelayanan khusus yang memenuhi standar pelayanan minimal. Artinya bahwa dari 236 RPK ini hanya 20 RPK yang sudah memiliki ruangan-ruangan khusus sesuai yang diatur di dalam Perkap 3 tahun 2008. Di dalam Perkap 3 tahun 2008, RPK itu terdiri dari ada ruang laktasi, ada ruang konsultasi, ada ruang bermain anak, ada ruang pelayanan, ada ruang pemeriksaan khusus baik untuk korban maupun pelaku. Kemudian ada ruang untuk pengamanan sementara. Artinya ruang pengamanan sementara adalah bahwa di dalam Undang-Undang SPPA, anak sebagai pelaku itu tidak boleh ditahan di kantor kepolisian. Di dalam Undang-Undang SPPA diatur bahwa anak yang ditahan, yaitu anak yang umurnya sudah 14 tahun dan belum 18 tahun, apabila dilakukan penahanan itu ditempatkan di LPKS atau LPAS milik Dinsos atau milik Kemensos atau milik LPAS itu Kemenkumham. Nah, namun pada faktanya LPAS dan LPKS ini pun masih terbatas, sehingga masih ada beberapa di wilayah kita pada saat melakukan penahanan terhadap anak itu tetap ditempatkan di rutan Polres maupun Polda. Namun memang kami arahkan bahwa apabila itu ditempatkan di kantor kepolisian, penahanannya harus dipisahkan dengan orang dewasa, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut, hak atas kunjungannya, kemudian bagaimana nanti diatur dengan pihak sekolah, dia harus menjalankan sekolahnya, tetap mengikuti ujian dan lain-lain. Dan memang masalah terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum ini masih banyak yang harus dilengkapi, sehingga memang betul kadang-kadang banyak yang merasa tidak puas atas apa yang diberikan atau pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun instansi terkait, karena memang itu keterbatasan sarana prasarana, anggaran dan lain-lain. Nah, kemudian RPK yang sudah sesuai ini pun, tadi dari 236 hanya ada 20 RPK, sisanya itu paling di Polres hanya ada ruang bermain, hanya ada ruang konsultasi seperti itu. Jadi hanya ada misalnya ruang laktasi, nah itu sisanya seperti itu. Namun yang 20 itu insya Allah itu sudah memenuhi standar pelayanan minimal. Sisanya itu hanya sebagian-sebagian dan yang sudah diamanatkan di dalam Perkap itu hanya ada 1 atau 2 ruangan. Gitu. Nah nanti mungkin kedepannya insya Allah dengan programnya yang saat ini sedang dilaksanakan atau dengan rencana pembentukan dari PPA dan dari dukungan Bappenas melalui di Papori juga sejak tahun 2018 itu sudah mulai dibangun per tahun ini. Ruang pelayanan khusus ini sudah mulai dibangun di beberapa Polda dan Polres. Sampai dengan saat ini, tahun ini ada 4 yang dibangun. Ada di Maluku Utara, di Papua Barat, di Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Jadi tahun ini dibangun 4 RPK, tahun 2021 dibangun 3 RPK di Polda Sumsel, di Polda Kalbar, dan di Polda Sumsel, Kalbar, dan Kepri. Tahun ini diresmikan, Polda Kalbar sudah diresmikan, tinggal 2 yang belum diresmikan. Kami menunggu laporannya apakah sudah selesai atau belum. Mudah-mudahan kami berharap, karena ini program merupakan program pemerintah dan program prioritas nasional, mungkin kedepannya bisa diresmikan secara resmi oleh Bapak Kapolri, sehingga masyarakat tahu bagaimana polisi ini sudah memberikan perhatian khusus untuk perempuan dan anak, bahwa polisi sudah memiliki ruangan khusus untuk penanganan perempuan dan anak. Tadi dari sarana prasarana, kemudian di sini
kita lanjut kepada personil, bahwa sebagaimana data yang sudah kami kumpulkan dari kewilayahan, saat ini kanit PPA di jajaran kepolisian itu lebih banyak dijabat oleh kanit PPA dan Polri dibanding perempuan. 50-50 lah, tapi ini enggak 60%, 40% mungkin. Sebagai mungkin di sini seluruh Polda juga sudah mendengarkan. Kami beberapa waktu lalu melakukan supervisi, hampir ada salah satu Polda yang hampir kanit PPA di Polres tidak ada dijabat oleh Polda. Memang bukan berarti, tadi kemarin sudah disampaikan, bukan berarti Polri tidak boleh ada di unit PPA. Kita memerlukan Polri karena ada tindakan-tindakan operasional yang memang memerlukan memerlukan personil Polri. Karena korban memang perempuan anak, tapi pelakunya adalah 9-8 ya, memang pelakunya adalah kebanyakan laki-laki. Ada juga pelaku perempuan, banyak anak perempuan ada, tapi kebanyakan adalah laki-laki. Sehingga bukan kita tidak mampu, tapi menghadapi misalnya operasional harus ke kewilayahan, cek TKP dan lain-lain yang medannya jauh dan lain-lain, itu memerlukan personil Polri. Dan memang tidak sedikit juga personil Polri yang ditugaskan di unit PPA yang lebih memiliki sensitivitas gender daripada Polwan. Ada juga seperti itu. Jadi memang itu salah satu PR kita, salah satu hambatan kita dalam proses penanganan perempuan dan anak, baik di tingkat Bareskrim, Polda maupun Polres. Kemudian dari jumlah awak PPA sekitar 3.204 personil. Tadi kanit Polwannya ada 213 personil, kemudian Polrinya 255. Nah anggota ada 2.736. Nah yang sudah melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan, baik itu berupa Dikjur, Dikbangspes, Diklat, ataupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, karena kita kerjasama dengan stakeholder, itu sekitar 2.203 personil. Sedangkan yang belum melakukan pelatihan itu 1.201 personil. Dan yang sudah melakukan atau mengikuti pelatihan di Diklat SPPA itu ada 987 orang. Diklat SPPA memang menjadi salah satu dalam proses penanganan perkara anak. Kita diamanatkan bahwa yang menangani perkara anak itu adalah penyidik anak yang syaratnya sudah pernah mengikuti Diklat SPPA terpadu. Jadi Diklat SPPA terpadu ini yang menjadi penanggung jawab adalah BPSDM Kemenkumham. Namun di dalam PP-nya, PP 175 itu diatur bahwa instansi terkait yang menangani penanganan anak yang berhadapan dengan hukum boleh menyelenggarakan Diklat SPPA tersebut yang dengan berkoordinasi dengan BPSDM. Baik itu koordinasi masalah kurikulum, karena kurikulum juga sudah ditentukan dari BPSDM, maupun mengenai tenaga pendidiknya, karena itu bersertifikasi. Nah saat ini Polri juga sudah menyelenggarakan dari tahun 2018 melalui Diklat. Gelombang pertama kalau tidak salah kami ketahui ada 2 gelombang, masing-masing gelombang 100 orang. Kemudian tahun 2021 juga kemarin 2 gelombang 200 orang. Dan kemudian tahun ini informasinya kemarin sudah ada rapat di Diklat, itu akan dididik Diklat SPPA terpadu sebanyak 100 peserta. Hanya kalau Diklat SPPA terpadu ini namanya terpadu, dan penanganan kasus anak ini kita tidak bisa menyertakan sistem peradilan pidana atau personil atau penegak hukum dan instansi terkait. Maka dalam peserta Diklat SPPA terpadu ini tidak hanya ada polisi, tapi ada jaksa, ada hakim, ada pekerja sosial, ada PK Bapas dari Kemenkumham, dan termasuk dari pengacara pihak peradi. Jadi kita dalam satu pelatihan tersebut ada semua unsur yang terlibat di dalam penanganan anak. Nah, namun permasalahannya kembali, personil-personil yang sudah diikutkan dalam Diklat SPPA terpadu, begitu kembali ke wilayah 1 tahun, 2 tahun pindah dari PPA.
Sehingga yang tadinya di unit PPA, di Polres maupun Polda sudah ada personil yang sudah mengikuti di SPPA terpadu yang sangat-sangat terbatas, akhirnya nol kembali. Di kesatuan itu tidak ada lagi yang sudah ikut di SPPA terpadu. Jadi itu juga menjadi permasalahan, karena ya kita ketahui bahwa kasus perempuan anak semakin tahun semakin meningkat. Itu ibarat gunung es, mungkin yang di dalam yang di permukaan ini hanya berapa persennya, padahal di bawahnya ini sudah sangat-sangat banyak. Ada beberapa faktor yang memang kenapa masyarakat enggan untuk melapor, tidak hanya dari internalnya tapi dari eksternalnya. Lanjut. Nah, ini data kasus kekerasan terhadap perempuan yang kami kumpulkan dari kewilayahan periode tahun 2018 sampai 2021. Di sini kita ketahui kalau untuk kasus perempuan yang dominan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari mulai tahun 2018, puncaknya ada di tahun 2020 pada saat pandemi. Kemudian pada kasus TPPO juga lumayan banyak. TPPO memang korbannya lebih banyak ke perempuan, anak tidak terlalu banyak, tapi perempuan yang lebih banyak daripada anak. Nah, ini kasus-kasus KDRT sejak diundangkannya undang-undang mengenai tindak pidana KDRT memang setiap tahun menjadi tren tindak pidana yang dilakukan di PPA atau yang ditangani di PPA. Lanjut. Nah, ini adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Sangat miris sekali bahwa ternyata yang tertinggi dari kasus yang ditangani oleh kepolisian yang melibatkan anak sebagai korban adalah persetubuhan. Persetubuhan di sini adalah kalau di dalam undang-undang perlindungan anak disebutnya persetubuhan. Kalau di dalam KUHP, kalau korbannya adalah dewasa, perkosaan. Kalau di dalam korbannya adalah anak, itu persetubuhan, diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Ini sangat miris sekali. Yang pertama persetubuhan, kemudian pencabulan, yang ketiga kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dan psikis itu seperti bullying, kemudian penganiayaan seperti itu, bullying melalui lisan atau ada kekerasan fisik lainnya. Nah, ini sangat miris persetubuhan, karena yang kami ketahui bahwa kasus persetubuhan ini saat ini pencabulan maupun persetubuhan itu sangat kompleks, baik dari pelakunya, baik dari korbannya, pelaku banyak orang-orang terdekat. Saat ini mungkin ibu bapak senior dan rekan-rekan mengetahui di media-media sosial, di media pemberitaan bahwa ayah kandung pun itu menyetubuhi anaknya, anak kandung. Itu banyak sekali dan dilakukan oleh orang-orang terdekat ternyata. Lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang dalam lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan rumah, lingkungan terdekat, tetangga dan lain-lain, bahkan di tempat pendidikan. Baru-baru ini mungkin kita ketahui kasus yang di Bandung, itu sangat miris. Itu di tempat pendidikan yang sebetulnya orang tua mempercayakan untuk mendidik anak-anaknya lebih mengenal agama, termasuk untuk pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Tapi ternyata pada faktanya anak-anak tersebut mengalami kekerasan seksual. Itu sangat miris dan itu menjadi pembelajaran kita semua. Lanjut. Nah, ini sedikit gambaran saja bagaimana proses penanganan perkara di Polri, dari mulai laporan dari masyarakat, kemudian membuat pengaduan laporan. Nah, khusus untuk kasus perempuan dan anak, ini di dalam dari proses penanganan penerimaan laporan atau pengaduan, kita sudah memberikan satu perlindungan. Kita harus sudah memberikan hak-hak kepada korban. Ini belum jadi LP, masih mau membuat LP, masih mengadukan peristiwa yang dialami. Jadi secara garis besar di sini korban datang mengadu ke kantor kepolisian. Nanti di kantor kepolisian datang ke SPKT. Apabila di situ di SPKT ternyata kasus yang akan dilaporkan atau diadukan itu adalah melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, maka dari pihak SPKT ini harus merujuk dulu, harus
mengarahkan korban ini atau masyarakat atau pelapor ini konsultasi ke unit PPA. Apa tujuannya dikonsultasikan di unit PPA? Yang pertama, bahwa ada kewajiban dari kita untuk mengasesmen kebutuhan korban. Jadi pada saat korban datang, misalnya korban perkosaan atau persetubuhan, pada saat dia datang ke kepolisian, kejadian itu baru terjadi atau baru 1 hari, datang ke kepolisian untuk membuat laporan polisi. Nah, di unit PPA inilah kita akan melihat apa sih kebutuhan korban pada saat itu. Apakah korban ini memerlukan tindakan medis terlebih dahulu, atau korban ini masih dalam keadaan trauma, atau korban ini belum siap untuk membuat laporan, atau bahkan mungkin peristiwa yang dilaporkan ini bukan tindak pidana. Nah, disinilah peran dari anggota unit PPA bagaimana memberikan penilaian terhadap korban. Di samping penilaian kebutuhan, unit PPA ini juga akan membantu nanti apabila ini jadi atau akan dilaporkan dan akan membuat laporan polisi, undang-undang mana yang akan diterapkan, pasal mana yang akan diterapkan. Nah, supaya nanti di dalam proses penyidikannya tidak keliru lagi atau sudah sesuai dengan peristiwa yang dialami. Itu adalah tujuan di mana konsultasi di unit PPA ini. Lanjut aja Mas, mungkin di slide selanjutnya lebih lanjut. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang melapor mengadu selain laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh korban atau masyarakat atau pelapor, ada kewajiban dari tenaga kesehatan seperti dokter puskesmas, kemudian dokter di klinik atau bidan dan lain-lain, apabila dia mencurigai bahwa pasiennya itu adalah korban dari kekerasan fisik, seksual maupun psikis, itu wajib undang-undang peraturan Menteri Kesehatan nomor 68 mewajibkan tenaga kesehatan ini memberikan informasi ke pihak kepolisian ataupun pihak lain memberikan pelayanan perempuan dan anak, baik PPT itu bisa pelayanan terpadu, atau di P2TP2A. P2TP2A itu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang posisinya atau ada di setiap Pemda kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, atau di UPTD. Ada yang sudah P2TP2 ini, ada yang sudah menjadi UPTD dan ada yang belum, atau di lembaga-lembaga bantuan hukum, misalnya LSM seperti kalau di Jakarta ini LBH API, LBH Jakarta, itu bantuan pelayanan perempuan dalam bidang hukum. Nah ini jadi tidak hanya laporan atau pengaduan ini tidak hanya dari korban atau masyarakat yang menjadi korban atau pelapor yang menjadi kuasa dari korban, tapi ada dari tenaga kesehatan, termasuk juga kita juga menerima misalnya masyarakat ini dia nggak berani dulu datang ke polisi, tapi dia datangnya ke P2TP2A dulu, ke pengadaan pelayanan yang ada di kewilayahan. Nah ini juga nanti kemudian setelah melakukan konsultasi di pengadaan layanan ini, biasanya petugas dari P2TP2A atau dari PTD atau dari lembaga bantuan hukum lainnya atau LSM lain ini akan membawa si korban, kalau memang dianalisa di sini bahwa itu ada tindak pidananya, mereka atau petugas-petugas ini akan mengantar ke kepolisian. Di kepolisian tetap diarahkan ke unit PPA untuk dilakukan asesmen kebutuhan korban dan konsultasi terhadap tindak pidana yang akan dilaporkan. Nah, untuk asesmen tadi ada 2 hal, asesmen dan membantu pelapor untuk menentukan undang-undang atau pasal yang digunakan. Nah, apa sih asesmen kebutuhan ini? Nah, seperti kami sampaikan tadi, untuk pelayanan medis kita langsung menuju korban ini ke rumah sakit. Apakah rumah sakit Bayangkara atau RSUD atau puskesmas atau rumah sakit swasta lainnya atau klinik yang ditunjuk di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak harus langsung membuat LP, tapi lihat dulu badan korban gimana sih. Kalau masih dia kesakitan, kalau masih dia trauma, ya kita wajib memberikan pelayanan ini terlebih dahulu. Jadi tidak harus, kalau LP bisa menyusul lah, atau kita nanti justru yang harus proaktif.
Kalau misalnya si korban ini ternyata harus mendapatkan pelayanan medis yang lebih intensif misalnya, sehingga dia harus dirawat, ya kita yang harus proaktif untuk misalnya menanyakan kembali atau menggali kembali peristiwa apa sih yang dialami seperti itu. Nah, kemudian untuk pelayanan psikologis, kita koordinasi dengan di sini psikologi di kepolisian ya, yang ada di psikologi. Kemarin kami alhamdulillah sudah diundang oleh Biro Psikologi Bu Nadi untuk meminta masukan dari PPA. Kami waktu itu sama Bu Rita juga, sama Bu Enda dari Polda Metro. Bagaimana sih peran psikologi Polri dalam rangka memberikan juga berpartisipasi ya, maksudnya itu untuk memberikan kontribusi kepada penanganan kasus perempuan dan anak ini. Kami kemarin sudah banyak menyampaikan bahwa di dalam proses penanganan perempuan dan anak kita memerlukan penilaian psikologis terhadap korban, baik bahkan pelaku. Selama ini kami bekerja sama dengan P2TP2A yang memang menyediakan layanan psikologis. Karena dalam proses penanganan kasus perempuan dan anak ini, selain kita memproses tindak pidananya untuk mendukung pembuktian atau sebagai nantinya akan dijadikan sebagai petunjuk, alat petunjuk, kami meminta merujuk korban ke P2TP2A untuk dilakukan pemeriksaan psikologis. Ternyata yang mungkin kemarin disampaikan dari Biro Psikologis, sosialisasi yang kurang dari psikologis bahwa tenaga penyedia psikologis itu Biro Psikologis juga menyediakan untuk pemeriksaan psikologis gitu. Ada tenaga-tenaganya, ada SDM-nya. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan berkembangnya nanti di PPA jadi direktorat di pusat maupun di wilayah, ini bisa memaksimalkan peran psikologis yang dimiliki oleh kepolisian. Apakah nanti teknisnya mungkin harus dibicarakan lagi, ditelaah lagi, apakah teknisnya akan ditempatkan di unit PPA itu atau di direktorat PPA nantinya, atau on call misalnya seperti itu. Apabila ada korban kita membutuhkan, kita tidak perlu lagi meminta bantuan dari stakeholder lain, tapi di kepolisian sendiri sudah tersedia misalnya seperti itu. Namun ya kembali lagi nanti dengan apabila teknisnya sudah seperti itu, tentu saja SDM-nya juga yang harus disiapkan gitu kan. Karena kita tadi disampaikan bahwa ada 500 sekian PPA di Polres dan Polda. Nah itu. Kemudian untuk pelayanan rumah aman, kalau misalnya dia merasa ketakutan, ada ancaman dari pihak pelaku, ya tentu saja kita harus mengamankan dulu si korban ini. Kita koordinasi dengan siapa? Untuk rumah aman kita bisa koordinasi dengan dinas sosial yang memang aman undang-undang diberikan tugas untuk menyediakan rumah aman ini. Kemudian di P2TP2A atau PPTD setempat di provinsi baik kota maupun kabupaten atau koordinasi dengan LPSK. Ini apabila kita memang memerlukan atau hasil asesmen kita bahwa terhadap korban harus diamankan dulu karena dia mendapatkan ancaman. Nah, kemudian untuk pendampingan. Untuk pendampingan ini juga kadang-kadang pada saat korban datang masih trauma, memerlukan memerlukan untuk penanganan psikologis dulu, namun dia juga perlu pendampingan. Misalnya pendampingan dalam hal ini pendampingan bagaimana menjelaskan atau menguatkan si korban ini bahwa ya peristiwa yang kamu alami ini, yang korban alami ini atau anak atau perempuan ini yang dialami oleh korban ini, itu harus diproses secara hukum. Kadang-kadang kan karena pelakunya adalah orang terdekat, dia nggak melaporkan. Padahal itu suatu tindak pidana yang betul-betul dampaknya yang sangat besar terhadap si korban. Nah itu pendampingan itu diperlukan untuk menguatkan, di samping juga kita sebagai anggota PPA juga tetap menjelaskan bagaimana proses-proses yang akan dilalui oleh si korban ini. Kemudian penerjemah ini kita perlukan kalau misalnya memang korban ini adalah WNA, nah tentu saja kita perlu penerjemah ya. Tapi khususnya juga penerjemah untuk penyandang disabilitas. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Karena sudah ada undang-undangnya, kemudian sudah ada peraturan pemerintahnya terkait bagaimana
aksesibilitas peradilan pidana dalam menangani korban penyandang disabilitas ini. Itu sudah ada APP-nya yang sebetulnya memang harus segera kita tindak lanjuti ya, apakah dengan perkap atau nanti perpol atau perkaba. Proses itu sedang berjalan, sedang kami lakukan. Dan kita juga sudah ada MOU kuali ini dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan Bareskrim juga sudah ada perjanjian kerjasamanya untuk di breakdown lagi bagaimana lebih rinci lagi penanganan terhadap penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa terwujud ya peraturan-peraturan yang memang sangat diperlukan. Kemudian apabila memang asesmen sudah dilakukan, korban sudah diberikan pelayanan, kemudian sudah diberikan penjelasan apa yang harus dilaporkan. Nah, nanti petugas PPA ini dengan ada lembaran tertentu, lembar konsultasi akan merekomendasikan kepada petugas SPKT untuk dibuatkan LP. Tapi kalau misalnya hasil asesmen ini, hasil asesmen oke, tapi kalau misalnya ternyata tindak pidana peristiwa yang dialami si korban ini bukan merupakan tindak pidana atau si korban tidak ingin melaporkan, kita juga lihat dari derajat akibat yang ditimbulkan ya. Kalau bukan melaporkan ternyata tapi dia babak belur, ya kita juga harus memberikan pengertian bahwa apa yang Anda alami ini, korban yang Anda alami ini adalah kejahatan serius seperti itu. Nah, ini juga nanti kalau misalnya terkait masalah rumah tangga yang ringan, cekcok dan lain-lain, kita juga bisa merujuk korban ini atau pelapor ini ke lembaga tertentu, misalnya P2T, P2A atau PPT. Nah, apabila memang itu menjadi LP, tentu saja rekomendasi dari petugas PPA untuk membuatkan LP, kemudian setelah terbitnya LP, apabila itu terkait kekerasan fisik, psikis maupun seksual, kita mengantar untuk visum. Nah, sebetulnya ada satu sistem yang yang mungkin pemikiran saya itu sangat ideal untuk penanganan kasus perempuan dan anak. Karena di dalam proses seperti ini, balik lagi ke atas mas. Di dalam proses ini, dalam proses pembuktian dan lain-lain, kita harus menuju ke rumah sakit, kita ke shelter, balik lagi ke bawah. Kemudian kita memerlukan pelayanan psikologis, kita menuju ke rumah sakit untuk divisum. Berapa kali korban harus menceritakan apa yang dialami? Reviktimisasi yang terjadi. Sudah trauma, datang ke polisi cerita, ya kan? Kemudian setelah itu polisi merujuk untuk visum ke dokter, cerita lagi. Kemudian karena mengalami tekanan psikologis, kita rujuk ke P2T, P2A dengan untuk mendapatkan layanan psikologis, cerita lagi. Nah, bayangan atau impian kita semua lah sebetulnya untuk meminimalisir terjadinya reviktimisasi terhadap korban baik perempuan dan anak. Sebetulnya kita memerlukan satu sistem yang namanya saat ini sudah ada pusat pelayanan terpadu, tapi masih terpisah-pisah. Yang terintegrasi adalah pelayanannya, namun tempatnya masih terpisah-pisah. Tapi yang kami harapkan suatu saat nanti mungkin ada sistem pelayanan one stop service, di mana pada saat apakah itu berbasis di rumah sakit atau di lembaga tertentu, misalnya di PTD atau di kepolisian, di mana pada saat si korban datang ke tempat pelayanan ini, dia akan menceritakan cukup satu kali apa yang dialami. Jadi di situ sudah ada dokternya apabila dia memerlukan pelayanan medis, di situ sudah ada psikolognya, di situ sudah ada polisinya, di situ ada psikolognya, sehingga pada saat dia satu cerita semua sudah mendengarkan pada saat itu dan semua sudah membuat produk masing-masing. Misalnya bagian psikologis dia membuat nanti laporan psikologisnya. Polri sendiri kita sudah membuat BAI atau BAP terhadap apa yang diceritakan oleh si korban ini. Mungkin yang berperan di situ nanti adalah psikolog, karena lebih banyak kita sebagai kepolisian atau sebagai anggota Polri untuk proses penegakan hukum bisa kita memiliki pertanyaan kepada psikolog ini. Nanti pada saat ditanya-tanya setelah dia menceritakan, tolong titip pertanyaan ini untuk memenuhi unsur-unsur pidana seperti itu. Nah itu impian itu sebetulnya yang harus
yang mungkin kedepannya mudah-mudahan itu terrealisasi, nanti bisa koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi satu kali korban menceritakan kejadian yang dialaminya, semua cukup satu kali saja. Jadi tidak berkali-kali dia untuk menceritakan apa yang dialaminya, sehingga menimbulkan trauma yang berulang-ulang bagi korban. Lanjut. Nah, ini adalah sebetulnya ini skema tadi penerimaan laporan, mulai dari tadi korban, pengantar, pendamping, lapor, dan lain-lain. Lanjut aja. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima laporan. Bahwa kepolisian dilarang menolak laporan dimanapun. Apakah itu laporannya ada misalnya TKP di wilayah satu wilayah yang bukan menjadi wilayah hukumnya, misalnya TKP ini orangnya mau lapor misalnya di Jakarta, di Polres taruhlah di Polres Jakarta Selatan, tapi kejadian mungkin di Bogor seperti itu. Nah, dalam hal ini kita terima salah laporan tersebut. Memang kita bisa saja mengarahkan si korban ini, oh ini bukan TKP, ini bukan di Jakarta sini, tapi di Bogor. Tapi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang saat ini memang kita sedang disoroti oleh masyarakat, laporan itu kita terima, kita lakukan screening awal, kita lakukan asesmen awal. Nanti untuk penanganannya kita bisa limpahkan ke TKP di mana terjadi tindak pidana itu. Seperti itu. Jadi, nah, apabila memang pada saat menerima laporan ini juga ternyata misalnya buktinya kurang, bukti awal untuk membuat laporan kurang, sampaikan kepada korban dengan cara yang humanis, cara yang mudah dimengerti, bahwa dalam proses penerimaan laporan ini harus ada bukti awal. Tidak semerta-merta orang hanya menuduh bahwa misalnya saya sudah dicabuli, saya sudah diperkosa, gitu kan, seperti itu. Tapi bukti awal memang apabila memang itu tidak ada bukti awal, kita upayakan ada nggak sih saksi atau ada nggak sih bukti lain, misalnya berupa foto atau berupa catatan dan lain-lain. Nah, apabila memang itu tidak ada juga, kita sarankan kepada korban ini untuk membuat laporan secara tertulis, pengaduan tertulis yang nanti kita sampaikan bahwa dengan pengaduan tertulis itu pun polisi akan memproses, karena nanti dengan pengaduan tertulis dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian dengan membuat laporan informasi. Dengan laporan informasi itu kita dapat melakukan penyelidikan, proses penyelidikan. Nah, itu mungkin salah satu upaya bahwa kita tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, masyarakat merasa terlayani, dan pada prosesnya nanti tetap kita bisa proses walaupun hanya dengan laporan informasi, bukan berupa LP. Nah, kemudian perlindungan ini wajib diberikan sejak awal, seperti yang kami sampaikan di awal-awal tadi, bahwa kita tidak hanya berkutat kepada penegakan hukum, tapi kita juga memberikan hak-hak daripada korban tersebut. Kemudian koordinasi, tadi kami sudah gambarkan bagaimana koordinasi penyidik apabila itu memerlukan bantuan medis, itu memerlukan bantuan psikolog, kemudian tadi rumah aman dan lain-lain, tadi kami sudah sampaikan di awal. Kemudian kita wajib memberikan hak-hak korban. Kita berikan gambaran bahwa Bapak, Ibu, kalau korban anak kan pasti di pelapornya adalah Bapak Ibunya, atau kalau Bapak atau Ibunya adalah pelaku adalah wali yang ditunjuk atau yang dipercaya anak. Sampaikan bahwa penanganan kasus di kepolisian ini seperti ini, nanti akan korban akan diminta keterangan oleh kepolisian, kemudian karena terkait misalnya kasus kekerasan fisik atau psikis, kita akan merujuk korban ke rumah sakit untuk divisum, kemudian untuk merujuk korban dilakukan pemeriksaan secara psikologis, kemudian untuk anak nanti akan dilakukan penelitian untuk anak sebagai pelaku, ya, itu akan dilakukan penelitian secara khusus oleh petugas PK Bapas, dan untuk anak korban nanti akan dilakukan penelitian oleh PESOS, pekerja sosial dari dinas sosial, yang nanti produknya adalah merupakan laporan sosial yang nanti akan digunakan dalam proses diversi dan pengambilan keputusan. Nah, itu hak-hak supaya korban ini atau
pihak korban atau pelapor ini paham, oh nanti ini yang akan saya lalui, sehingga dia akan bersiap-siap bahwa suatu saat kami rujuk ke rumah sakit, kami rujuk ke P2A, dia sudah paham. Jadi tidak menjelaskan lagi seperti itu. Nah, pendampingan juga ini sangat penting. Seperti yang disampaikan tadi di awal, pendampingan adalah untuk memberikan penguatan terhadap si korban dalam menghadapi atau menjalani proses penegakan hukum. Lanjut. Ya, ini sebetulnya rangkaian dari tadi yang bagian tadi kami sampaikan di depan, bahwa prosesnya mulai dari laporan, kemudian merujuk atau mengarahkan ke unit PPA, dilakukan asesmen, apabila memang itu tindak pidana, dibuat rekomendasi, dibuatkan LP, dirujuk untuk melakukan visum dan lain-lain. Untuk penyidikan tentu saja kita sudah ada pedomannya, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Itu menjadi satu pedoman, dan saat ini Barreskrim Polri sedang membuat atau menyusun peraturan Kabarreskrim Polri turunan dari Perkap 6 2019 ini. Nanti sedang disusun peraturan Kabarreskrim Polri tentang penyelidikan dan penyidikan. Nanti akan lebih diatur secara teknis bagaimana proses penyelidikan penegakan hukum di kepolisian. Termasuk nanti juga ada perkaba tentang administrasi penyidikan, yang selama ini mungkin para penyidik di wilayah juga kita format-format panggilan, format-format lain-lain terkait proses penegakan hukum masih mengacu pada buku kuning, kalau kita sebutkan ya, dulu itu buku kuning. Nah, sekarang sedang diperbaharui lagi, Barreskrim Polri sedang menyusun bidik-bidik tersebut disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti akan mengakomodir apa yang selama ini menjadi kesulitan kita dalam membuat membuat administrasi penyelidikan maupun penyidikan. Nah, sebetulnya pelaksanaan penyelidikan perempuan dan anak tentu saja kita harus humanis, bertanggung jawab, komunikasi dengan pihak pelapor, pihak korban, saksi maupun pelaku. Itu harus dilakukan secara secara luas, supaya merasa terlayani, supaya merasa tidak terjang, supaya tidak lebih humanis, lebih pendekatannya lebih pada intensif komunikasi yang intensif dengan para pihak. Kemudian menjaga tentu saja di sini ada komunikasi pelaporan bisa tertulis, kemudian di sini kita juga ada metode-metodenya menggunakan metode teknik reading sidik. Kemudian di sini ada surat dalam pelaksanaan penyelidikan, kita juga memberikan perkembangan proses penanganan perkaranya melalui surat pemberitahuan kepada pelapor maupun kepada atau pelapor atau korban. Lanjut aja. Kemudian ini juga proses penyelidikan sebetulnya lebih kepada tadi bagian yang besar tadi. Nah, kami ingin menjelaskan sedikit tentang keadilan restoratif. Keadilan restoratif saat ini kita sudah mempunyai Perkap nomor 8 tahun 2018 ya, 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif yang berlaku di kepolisian. Jadi masih dalam tahap sosialisasi. Kemarin kami mendapatkan informasi dari Binpos bahwa sosialisasi juga belum, kalau tidak salah, belum selesai dilaksanakan keseluruhan. Nanti sambil berjalan, mungkin rekan-rekan untuk kewilayahan dapat mengetahui apa saja sih yang boleh jadi restoratif justice, kemudian kasus-kasus apa saja, syarat formilnya apa, kemudian syarat materialnya apa. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Namun khusus terkait kasus perempuan dan anak, apakah itu kekerasan seksual, pencabulan, persetubuhan, tidak ada yang namanya restoratif justice. Apakah itu dilakukan orang tua atau dilakukan oleh orang terdekat, itu tidak ada restoratif justice. Karena apa? Melihat dampak yang diakibatkan dari peristiwa yang dialami itu sangat-sangat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan si anak.
kita ketahui kasus yang mungkin dulu di Jakarta ada kasus ada yang anak membunuh anak kemudian dimasukkan lemari. Nah, itu juga menjadi salah satu dampak bagaimana ternyata si pelaku ini adalah dulu adalah korban. Nah, makanya di dalam penanganan kasus perempuan dan anak ini, di samping penegakan hukum, perlindungan, kita juga ada rehabilitasi, pemulihan terhadap korban maupun pemulihan terhadap anak, yang nanti adalah menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Sosial. Lanjut. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan. Di dalam penyelidikan ABH, kemudian kita memperhatikan penampilan, tentu saja kita di reskrim kan sudah tidak memakai baju seragam coklat ya. Kita ada hari-hari tertentu bahkan kita memakai baju misalnya preman tapi bebas rapi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelayanan supaya kita lebih bersikap humanis. Kemudian si korban atau si pelaku yang datang juga tidak merasa kan ada juga anak-anak yang lihat polisi ketakutan misalnya karena dulunya waktu kecil kita ketik-ketik awas lo polisi gitu kan, sehingga jadi dia merasa waduh polisi galak seperti itu. Nah, namun di reskrim khususnya di fungsi reskrim kita memakai baju non formal tapi bebas rapi, kemudian di PPA juga sama halnya dengan demikian, termasuk tadi yang disebutkan oleh PK itu kita sedemikian rupa mendesain bahwa tidak terasa di kantor kepolisian. Kita desain khusus dindingnya pakai wallpaper seperti itu, tidak kemudian ada sofa dan lain-lain, ada gambar-gambar anak, gambar-gambar, ada tempat bermain seperti itu. Nah, kita menciptakan situasi yang betul-betul membuat si korban atau yang datang ke ruang pelayanan khusus ini merasa nyaman, aman, sehingga dengan sudah nyaman, dengan sudah aman, dia korban atau saksi ini atau pelaku mungkin anak, dia akan mengungkapkan apa yang dialaminya sehingga memudahkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Lanjut. Lanjut aja, masih penyelidikan. Nah, ini restoratif justice mungkin kami mohon izin kami jelaskan sedikit. Mungkin rekan-rekan atau senior dan rekan-rekan ada yang belum memahami bagaimana kita penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jadi ada dua proses apabila itu adalah anak berhadapan dengan hukum ini adalah anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku. Itu tiga utama itu anak itu berhadapan dengan hukum. Yang disebut anak itu apa? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan, anak dalam kandungan, itu disebut anak. Makanya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi yang disebut anak itu adalah anak yang seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk masih dalam kandungan. Nah, di dalam sistem peradilan pidana yang disebut anak pelaku itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak pelaku itu adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Itu anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Anak saksi tadi adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Tentu saja kalau bayi belum ya. Jadi anak saksi itu anak yang belum berumur 12 tahun. Kemudian anak korban itu anak yang belum berumur 18 tahun. Nah, di dalam proses peradilan pidana terhadap anak ini, apabila anak ini menjadi dua pelaku, itu ada dua proses yang harus dilalui. Yang satu adalah melalui proses diversi. Yang kedua adalah penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Proses diversi ini ada syarat-syarat tertentu siapa saja atau pelaku mana saja yang bisa dilakukan diversi. Itu adalah syaratnya dia sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Itu adalah dari usia. Kemudian dari jenis tindak pidana, itu adalah tindak pidananya yang diancam di bawah 7 tahun. Jadi kalau misalnya tindak pidana yang dilakukan si anak ini, ancaman hukumannya itu 7 tahun ke atas, itu tidak bisa diversi. Yang hanya bisa didiversi adalah ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Nah, apa sih diversi itu? Sebetulnya tujuan dari diversi itu adalah pemulihan kembali keadaan semula. Jadi proses peradilan, proses penanganan perkara di luar peradilan pidana dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan kepentingan
di sini siapa yang terlibat? Di sini ada penyidik. Nah, untuk diversi ini dilakukan di setiap tingkatan. Jadi kalau pelaksanaan, jadi diversi ini adalah satu musyawarah di mana di situ melibatkan anak sebagai pelaku, melibatkan korban, melibatkan stakeholder terkait. Jadi dalam satu diversi itu, dalam satu musyawarah itu harus memutuskan atau ada kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku. Apabila ada kesepakatan, maka yang dianggap bahwa diversi berhasil. Tapi misalnya tidak ada kesepakatan, maka berkas tetap lanjut. Berkas tetap lanjut, tetap dikirim ke kejaksaan. Nah itu. Nah, apakah nanti semata-mata diversi berhasil kemudian berkas dilanjutkan atau selesai? Dilihat lagi apakah kesepakatan diversi itu dilaksanakan atau tidak. Nah, kesepakatan diversi ini ada dikembalikan ke orang tua, ada ganti rugi, atau dilakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak ini. Nah, ini harus diambil kesepakatan dalam satu musyawarah diversi itu. Nah, apabila keputusan tadi tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya, dianggap diversi gagal, sehingga kasus tetap berkas dikirim ke kejaksaan. Seperti itu. Nah, untuk anak umur di bawah 12 tahun yang punya wewenang untuk menghentikan perkaranya, untuk tidak memproses perkara anak tersebut adalah kepolisian. Jadi apabila kita tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anak tersebut itu tidak bisa diproses lanjut, dihentikan di kepolisian. Itu untuk anak umur 12 tahun ke bawah. Mau dia mau dia membunuh, dia menyetubuhi anak yang lebih kecilnya, itu banyak terjadi. Itu adalah prosesnya pengambilan keputusan. Yang mengambil keputusan siapa? Polisi, Bapas, PK Bapas, dan Peksos, pekerja sosial. Karena terhadap anak ini akan dilakukan penelitian oleh Bapas, apa sih yang menyebabkan anak ini melakukan perbuatan tersebut. Nah, nanti akan dituangkan ke dalam satu laporan, suatu penelitian kemasyarakatan. Itu yang menjadi rekomendasi nanti 3 unsur ini mengambil keputusan untuk apa yang terbaik buat anak. Apakah anak dikembalikan ke orang tua atau anak tersebut dilakukan pembinaan selama paling lama 6 bulan. Mungkin itu gambaran sedikit bagaimana penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Lanjut. Mungkin lanjut aja. Nah ini sebentar. Untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tentu saja kita harus memperhatikan HAM, kemudian menjaga kerahasiaan identitas anak itu betul-betul harus kita jaga. Selama ini mungkin oke lah kita hanya memberikan inisial, tapi mohon maaf mungkin menjadi perhatian penyidik juga di kewilayahan. Jangan memberikan informasi alamat rumahnya kepada media, alamat sekolahnya kepada media. Itu termasuk dalam unsur kerahasiaan identitas anak itu, termasuk merahasiakan nama orang tua, merahasiakan tempat di mana tinggal, merahasiakan tempat di mana dia sekolah. Jangan nanti malah kita yang mengundang media, gitu kan? Walaupun ya saat ini mungkin mohon izin pada saat press conference penangkapan misalnya kasus persetubuhan, kalau misalnya itu anak, kami harapkan supaya tidak ditampilkan di media. Kalau itu adalah anak yang pelakunya. Juga mungkin disampaikan ke media, sampaikan tapi tidak menampilkan si anak pelaku ini. Lanjut. Nah ini mekanisme pemeriksaan tentu saja seperti proses penyelidikan biasa. Namun pertanyaan untuk pemeriksaan perempuan dan anak ini, terutama anak, kita harus menanyakan di mana. Tentu saja tadi disampaikan bahwa kita punya ruang pelayanan khusus, tapi kita juga harus menanyakan di mana sih mengakomodir anak ini pengen periksa di mana, tidak ada masalah. Nyamannya dia di mana, silakan diakomodir. Kalau misalnya dia sehat walafiat dan lain-lain, ya kita tentu saja undang saja ke RPK. Tapi kalau misalnya tempat tinggalnya jauh, harus naik kapal, harus naik speedboat seperti itu, ya tidak ada salahnya kita yang proaktif untuk datang meminta keterangan. Atau selama dia diperlukan keterangannya, kita koordinasi dengan dinas sosial untuk memberikan untuk memberikan tempat tinggal sementara. Jadi itu lebih memudahkan untuk kita melakukan penyelidikan. Lanjut. Koordinasi kerjasama lanjut tadi sudah kami sampaikan.
kita harus kita harus kemana, koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk CJS-nya, untuk instansi terkait, lanjut aja. Nah ini juga sama, tadi sudah kami sampaikan, lanjut. Nah ini strategi untuk pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari quick response, kerjasama antar instansi terkait, berkolaborasi, terintegrasi, kemudian edukasi juga. Itu menjadi, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan di kesatuan apapun itu tanggung jawabnya, baik di Baharkam, mungkin di Reskrim sendiri, seperti yang sudah kita lakukan bersama pada saat misalnya Polwan seperti itu kan, memberikan pengarahan terhadap sekolah-sekolah, edukasi ke sekolah-sekolah. Nah itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian penanganan terintegrasi tadi, kemudian capacity building, pengendalian pemanfaatan platform, kemudian kampanye pencegahan. Memang terus terang untuk di kepolisian ini kita data memang masih terbatas karena kami masih melakukan penyempurnaan terhadap IMP ya, termasuk yang ada di SAP juga. Lanjut. Nah ini contoh RPK yang ada di Baris Krim Polri saat ini. Alhamdulillah sudah kita memiliki RPK di lantai bawah Baris Krim, lantai 1. Lanjut aja. Dan beberapa wilayah seperti yang disampaikan tadi sudah disampaikan, ada beberapa Polda sudah memiliki RPK. Kemudian ada preventifnya, kita melakukan koordinasi kerjasama, melakukan kegiatan, mengedepankan upaya tadi keadilan restoratif. Kemudian kita Baris Krim Polri sebagai pembina fungsi juga melakukan asistensi dan backup kasus di kewilayahan. Seperti kasus Bukit Timur juga kita melakukan backup dan asistensi. Lanjut. Nah, ini mungkin hambatan ya dari faktor internal eksternal ini sangat penting kami sampaikan. Mohon izin mungkin di sini ada Ibu Nadi. Mulai dari keterbatasan jumlah penyidik ini sangat diperlukan di kuliahan. Saat ini kuliahan sangat-sangat kewalahan ya menangani kasus yang begitu banyak dengan personil PPA yang sangat terbatas. Tadi jumlah PPA, bagaimana komposisi PPA, Polki dan Polwan, kemudian perbandingan mungkin antara Polwan, jumlah Polwan, Polki dan yang ditempatkan di PPA. Sarana prasarana, anggaran juga belum optimal, tapi di tahun kemarin sudah ada anggaran prioritas Polri yang disebarkan untuk kasus-kasus penanganan perempuan dan anak termasuk TPPO. Kebijakan ini saat ini perintah untuk peningkatan unit PPA menjadi direktorat. Alhamdulillah mudah-mudahan itu dapat terlaksana sehingga kita lebih dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan SDM yang tentu saja terlatih. Lanjut, nah untuk mohon izin juga mungkin untuk menambah semangat daripada rekan-rekan yang di kewilayahan yang sudah bekerja keras, bukan berarti kita ingin tapi itu menjadi salah satu semangat bagi anggota kita bekerja dengan ikhlas. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada reward khusus misalnya untuk anggota PPA yang sudah melakukan penanganan kasus-kasus yang misalnya viral, kasus-kasus yang banyak mungkin didukung dengan data, diberikan kesempatan untuk misalnya sekolah dan lain-lain. Nah mudah-mudahan juga itu menjadi satu pertimbangan ke depan sehingga penyidik PPA ini menjadi lebih semangat. Karena saat ini terus terang sedang agak menurun karena dengan beban kerja yang begitu banyak, personilnya sedikit. Jangankan di wilayah, di daerah Polda Metro ini Jaya juga terjadi. Jakarta Selatan dengan personil yang 5 orang melakukan penanganan, punya tahanan 15 orang, belum lagi tiap hari laporan terus berdatangan, lebih dari 10, lebih dari 20, melakukan pelayanan lagi, beban asistensi, beban untuk melakukan asesmen harus berhadapan langsung, sedangkan di situ ada laporan yang mau laporan. Nah, mungkin itu menjadi satu pertanyaan ke depan. Bagaimana juga unit PPA ini harus disahkan. Nah ini faktor eksternal yang memang keterlambatan dan lain-lain, kita memerlukan ahli dan lain-lain, pemahaman yang belum terpenuhi semuanya, LPKS, LPAS dan lain-lain. Lanjut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf Bu Nadi agak ini karena memang saya terlalu bersemangat. Karena di dalam forum inilah saya menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dari para penyidik PPA di seluruh Indonesia. Karena selalu saya Bu ini gimana, Bu itu gimana, ya nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Yang
solusi ke depan dengan adanya webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima